Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Widya Pamungkas dengan NIM G0024188 dari kelompok B5 dan dengan aslab Mbak Aida. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme ereksi dan juga ejakulasi pada organa genitalia maskulina. Oke, yang pertama-tama untuk sumber saya dari Raul. Oke, selanjutnya seperti ini adalah struktur anatomi dari organa genitalia maskulina. Nah, jadi pada saat ereksi itu ada pembuluh darah yaitu arteri Helicinae yang mengisi dari cavernae, yang dimana cavernae itu adalah rongga-rongga yang ada di dalam corpora cavernosa yang membuat alat kelamin itu bisa ereksi gitu ya, bisa mengeras. Nah, lalu bagaimana mekanismenya? Jadi untuk mekanisme ereksi atau biasa disebut mekanisme parasimpatis dan untuk yang ejakulasi itu adalah mekanisme satunya simpatis. Nah, kita mulai dari mekanisme ereksi yang parasimpatis terlebih dahulu. Yang pertama itu rangsang atau stimulus seksual akan diproses pada jaras supraspinal, yaitu di area preoptik, medial, dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Nah, impuls dari SSP itu akan dibawa oleh serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4 menuju organ efektor. Nah, sedangkan inhibisi ereksi dilakukan oleh saraf simpatis segmen lumbal 1 hingga lumbal 3. Nah, stimulus ereksi dapat berupa seperti rangsang dari indera kita, lalu ada rangsang pada kulit penis, terutama pada glans penis. Nah, lalu ada juga rangsang dari vesika urinaria yang penuh, lalu ada ductus deferens yang penuh, ada juga rangsang itu. Nah, lalu mekanismenya itu dari mana saja sih? Jadi mekanismenya itu dari reseptor afren, yaitu nervus dorsalis penis atau yang berfungsi untuk sensibilitas. Nah, lalu akan berlanjut ke sentrum atau disingkat menjadi NIL-CLMS yang segmen sakralis 2 hingga 4. Nah, untuk reseptor efrennya sendiri itu adalah nervi erigentes effector yang berfungsi untuk relaksasi otot polos corpus cavernosus penis dan untuk dilatasi arteri Helicinae dalam corpus cavernosum, dan darah bisa masuk mengisi cavernae hingga tunika albuginea teregang sehingga vena-vena yang menembus tunika terjepit. Dengan cara ini aliran keluar dari jaringan erektil bisa dihambat sehingga tekanan interna meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Nah, dengan demikian panjang dan juga diameter penis bisa bertambah besar dan disebut berada dalam posisi ereksi. Lanjut, yaitu di mekanisme ejakulasi atau mekanisme simpatisnya. Nah, jadi mekanisme ejakulasi itu terdiri dari dua proses, yaitu emisi dan juga ejakulasi. Nah, emisi adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra, sedangkan ejakulasi itu adalah keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum. Nah, ejakulasi ini dibawa oleh serabut saraf simpatis. Nah, mekanisme ejakulasi itu berasal dari reseptor, bisa berupa kulit atau glans, bisa juga penis, ductus deferens yang penuh. Nah, itu bisa memicu ejakulasi ya.
Nah, untuk aferennya itu oleh nervus pudendus centrum. Nervus pudendus. Nah, untuk sentrumnya yaitu ada NIL CLMS segmen lumbalis 1 hingga 3 ya. Dan untuk afektornya yaitu adalah proses emisi dinding ductus deferens berkontraksi. Maka otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbouretralis berkontraksi dan juga sphincter vesica urinaria berkontraksi. Dan proses ejakulasi menyebabkan kontraksi arteri helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah dengan kontraksi musculus bulbospongiosus dan juga musculus ischiocavernosus sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra itu bisa bisa istilahnya bisa mengeluarkan semennya gitu. Ya, jadi itu untuk mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Widya Pamungkas dengan NIM G0024188 dengan kelompok B5 dan juga aslab saya adalah Mbak Aida. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ genitalia feminina yang eksterna. Oke, di sini saya akan menjelaskan dengan Raul. Ya. Baik, di sini sudah ada gambaran untuk organa genitalia feminina eksterna. Oke, kita sebutkan terlebih dahulu untuk bagian-bagiannya. Di sini ada gland klitoris, lalu ada juga labium minus dan juga ada juga labium maius. Ya. Di sini ada labium maius. Terus ada frenulum juga. Terus ada lubang uretra di sini. Terus ada juga untuk orifisium dari vagina, lubang vagina yang ini. Ya, itu untuk gambaran secara garis besarnya. Nah, kita mulai dari bagian paling atasnya terlebih dahulu ya. Di sini ada namanya mons pubis. Nah, mons pubis itu merupakan area kulit yang menonjol dan menutupi simfisis osis pubis. Nah, itu seperti ditutupi oleh pubes atau rambut pubis gitu ya. Nah, itu terbentuk dari kumpulan jaringan lemak subkutan. Nah, sebelum pubertas itu bagiannya itu datar dan labia minoranya belum terbentuk sempurna. Lalu saat remaja lebih menonjol dan juga pubes mulai tumbuh, rambutnya mulai tumbuh. Nah, pada saat menopause pubes itu semakin menipis dan juga labia mengalami atrofi. Nah, pada wanita pubes hanya berjalan hingga ke perineum. Nah, sedangkan pada pria itu dapat meluas hingga ke umbilikus. Ya, rambutnya itu seperti meluas sampai umbilikus gitu ya kalau pada pria. Nah, selanjutnya adalah labia mayora. Ya, di sini ada labia mayora. Nah, jadi labia mayora itu adalah pelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudodorsal dari mons pubis dan juga membentuk tepi lateral suatu visura yang disebut prima pudendi atau bisa disebut dengan pudendal cleft yang merupakan muara dari vagina dan juga uretra. Nah, labia mayora yang akan membentuk batas lateral dengan vulva, batas lateral dari vulva itu secara tidak langsung turut melindungi klitoris, lalu melindungi juga OUE dan juga orifisium vaginae. Lanjut kita
ke bagian yang selanjutnya, yaitu adalah labia minora. Ya, di sini ada labia minora atau bisa juga disebut dengan labium minus. Ya. Alright. Nah, jadi labia minora itu adalah pelipatan atau plika yang berbentuk bulat yang tidak mengandung lemak dan kulit yang tidak berambut dan juga terletak di antara kedua labia mayora. Nah, jadi labia minora itu seperti labia minora tapi lebih kecil dan juga lebih dalam letaknya. Nah, labia minora itu membatasi bagian lateral dari OUE dan juga orificium vaginae. Pada wanita yang sudah pubertas, akhiran posterior dari labia minora dextra dan sinistra akan berhubungan membentuk frenulum labia minora atau Faucete. Nah, itu ke arah anterior setiap labia minora akan terbagi menjadi ada yang lapisan atas dan juga lapisan bawah. Nah, untuk yang lapisan atas itu berjalan di atas klitoris dan juga membentuk pelipatan yang saling bertemu membentuk tutup dari glans klitoris yang biasa disebut dengan preputium clitoridis. Lanjut ke lapisan bawah. Untuk lapisan bawah itu berjalan di bawah klitoris dan saling bertemu membentuk frenulum clitoridis. Nah, terkadang pelipatan labial tambahan atau labium tertium dapat ditemukan pada satu atau kedua sisi di antara labia minora dan labia mayora. Ya, kita lanjut ke struktur yang berikutnya, yaitu adalah glans klitoris. Ya, yang ini ya, yang seperti ada tonjolan itu. Nah, jadi klitoris itu adalah organ erektil yang homolog dengan penis pria. Nah, itu letaknya ada di bawah commissura labiorum anterior dan juga ada di anterior OUE. Nah, ujung bebas dari klitoris disebut dengan glans clitoridis, yaitu sebuah tuberkulum atau penonjolan halus kecil yang membulat dan mengandung lapisan epitel yang memiliki sensitivitas tinggi, penting untuk respon seksual. Ya, jadi kesimpulannya klitoris itu adalah organ erektil dari wanita gitu ya. Ya, itu dia penjelasan dari anatomi organa genitalia feminina bagian eksterna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Widya Pamungkas dengan NIM G00241888 dari kelompok B5 dan dengan aslep Mbak Aida. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi ginjal. Nah, jadi ginjal itu ada sepasang di dalam tubuh kita, dan untuk letaknya sendiri ya di sini ginjal yang bagian kiri itu berada pada ketinggian VTH 12 hingga VL 3. Itu untuk bagian yang kiri. Untuk yang bagian kanannya dia itu lebih turun sedikit, sekitar setengah vertebra karena adanya pendesakan dari hepar. Nah, jadi ginjal ini letaknya ada di dinding posterior abdomen dan di belakang peritoneum, sehingga organ ini disebut dengan retroperitoneal. Nah, saat kita bernafas, maka REN itu akan turun sekitar 3 cm saat inspirasi itu ya, tepatnya karena adanya pendesakan dari diafragma. Nah, lalu untuk
selubung dari ginjal sendiri itu ada banyak ya. Ada kapsula fibrosa, ada perirenal fat, ada fascia renalis, dan juga pararenal fat. Nah, untuk perirenal fat dan juga pararenal fat itu menjadi kesatuan disebut dengan corpus adiposum perirenal. Yang dimana itu fungsinya juga untuk untuk mempertahankan letaknya dari si ginjal tersebut. Nah, untuk yang pertama terlebih dahulu yaitu adalah kapsula fibrosa, yaitu meliputi dengan ren dan langsung melekat erat pada permukaan luar ginjal. Selanjutnya ada perirenal fat. Itu ya, fat kan lemak ya, jadi lemak yang meliputi kapsula fibrosa dan pembuluh darah yang masuk dan juga keluar. Selanjutnya ada fascia renalis, yaitu adalah lapisan membranosa yang terletak di luar perirenal fat dan juga ren dan glandula suprarenalis. Nah, itu dibagi menjadi lamina anterior yang melingkupi aorta descendens pars abdominalis dan juga vena cava inferior, serta lamina posterior yaitu yang menyatu dengan fascia musculus psoas major. Nah, di lateral itu akan melanjutkan diri menjadi fascia transversalis. Selanjutnya ada pararenal fat, yaitu lapisan yang terletak di luar fascia renalis di bagian posterior dan juga posterolateral dari ren. Nah, selanjutnya yaitu adalah fixator ren. Fixator ren seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, yaitu ada corpus adiposum perirenal yang terdiri dari perirenal fat dan juga pararenal, dan juga ada struktur lain yang menjadi fixator ren seperti fascia renalis yang terdapat di selubung ren juga. Lalu ada juga arteri dan juga vena renalis. Nah, untuk gambaran dari ginjal sendiri itu ada ya di sini. Ya. Jadi seperti diselubung-selubungi oleh suatu struktur. Nah, selanjutnya adalah hubungan dengan organ lain. Baik, untuk di bagian anterior sendiri itu untuk bagian ren dexter itu di paling atasnya akan dilekati oleh glandula suprarenalis dextra dan juga hepar. Dan untuk medialnya itu dilekati oleh duodenum pars descendens, dan untuk yang inferior atau bawah itu akan melekat dengan flexura coli dextra dan juga intestinum tenue. Dan untuk ren yang sebelah kiri atau sinister itu bagian superiornya akan melekat dengan glandula suprarenalis sinistra, gaster, dan juga lien. Dan untuk di medialnya itu ren sinister akan melekat dengan pankreas, flexura coli sinistra, dan untuk yang bagian bawahnya itu akan melekat dengan jejunum. Nah, untuk yang ginjal bagian kanan itu areanya yang ditutupi oleh peritoneum adalah area hepatika dan yang bersentuhan dengan intestinum tenue. Sedangkan untuk yang ren sebelah kiri atau ginjal sebelah kiri itu area gastrika dan area lienalis akan ditutupi oleh peritoneum membentuk bursa omentalis. Sedangkan area jejunalis ditutupi oleh peritoneum yang membentuk omentum maius. Nah, selanjutnya untuk yang bagian posterior itu ginjal kanan bagian superior itu akan
melekat dengan diafragma dan juga facies anterior costa 12. Lalu untuk bagian medial dan juga inferiornya itu urut dari medial ke lateral itu ada musculus psoas major, musculus quadratus lumborum, dan musculus transversus abdominis. Untuk yang bagian kiri, bagian medial dan inferiornya sama. Sedangkan untuk yang superior dari ren sinister itu dilekati oleh diafragma, facies anterior costa 11 dan juga 12. Karena ren bagian kiri itu lebih tinggi gitu ya. Oke, lanjut ke vaskularisasi dari ren. Nah, jadi untuk fasa anteriosa yang menuju ren adalah arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis yang setinggi pertengahan vertebrae lumbal 1 dan juga lumbal 2 dan masuk ke dalam hilus renalis. Nah, arteri renalis berjumlah sepasang, arteri renalis dextra dan juga arteri renalis sinistra. Nah, untuk arteri renalis dextra mempunyai ukuran yang lebih panjang dibanding arteri renalis sinistra. Dan untuk arteri renalis yang bercabang menjadi ramus anterior et posterior yang akan masuk melalui hilus renalis lalu bercabang menjadi ramus primarius atau arteri lobaris yang menuju ke setiap piramidis renalis lalu menuju ke setiap kolumna renalis menjadi arteri interlobaris. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh arteri arcuata, lalu menjadi arteriole afferent glomeruli, lalu menjadi arteri recta, dan dan akhirnya menjadi arteri recta yang berfungsi untuk reabsorpsi di tubulus-tubulus ginjal. Sedangkan untuk vena-venanya itu yang pertama dari arteri recta lalu menjadi vena recta, lalu dilanjutkan menjadi vena interlobularis, lalu menjadi vena arcuata, menjadi vena interlobaris, lalu menjadi vena renalis, dan yang terakhir menjadi vena cava inferior. Ya, selanjutnya adalah inervasi. Inervasi dari ren itu dibawa oleh plexus renalis yang di dalamnya mengandung serabut aferen, simpatis dan juga parasimpatis. Untuk serabut aferen plexus renalis berasal dari nervis planici thoracici. Dan untuk yang simpatis oleh nervus planicus major dan juga splanicus minor. Dan yang terakhir adalah parasimpatis oleh nervus vagus. Ya, sekian, terima kasih.